Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu tambahan materi, yang mana pada kali ini kita akan belajar ilmu ekonomi pada tataran yang lebih luas, yaitu pada tataran makro. Nah, di dalam pengantar ekonomi makro ini nanti ada banyak hal yang akan kita bahas. Namun untuk menuju ke pembahasan satu persatu, saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu untuk mengenalkan tema-tema apa saja yang akan kita bahas selama paruh semester ini terkait dengan makroekonomi. Nah, dari pengertiannya terlebih dahulu ya, bahwa ekonomi makro ini lebih cenderung mengupas sisi keilmuan ekonomi dari sudut pandang kepentingan unit-unit ekonomi terkecil. Ini adalah ekonomi mikro ya. Kita sudah membahasnya pada pertemuan minggu yang lalu ya. Di beberapa pertemuan itu kita berbicara tentang perilaku konsumen, perilaku produsen, ya, perilaku pasar secara individu, interaksi antara pasar dengan produsen dan konsumen, serta distributor. Pada pertemuan kali ini kita membahas ekonomi makro. Nah, kalau ekonomi makro ini bedanya lebih mengupas pada perilaku perekonomian sebagai suatu keseluruhan, atau dalam bahasa ekonominya adalah agregat ya. Agregat ini keseluruhan, dan mengabaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh unit-unit terkecil atau unit-unit individu. Jadi perbincangannya ini lebih kepada perekonomian yang utuh, yang menyeluruh, yang skalanya nasional. Nah, perbedaan ekonomi mikro dengan ekonomi makro di sini, kita tahu bahwa di dalam ekonomi mikro itu analisis ekonomi lebih bersifat terkecil ya. Titik analisisnya titik beratkan pada cara mewujudkan efisiensi, cara mencapai kepuasan yang mencakup permasalahan teori produksi, biaya produksi, perilaku produsen, struktur pasar, teori ekonomi, ya, teori distribusi, elastisitas, penawaran, dan permintaan. Nah, sedangkan di dalam ekonomi makro ini kita akan membahas beberapa analisis tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan perekonomian suatu negara. Kemudian masalah-masalah utama di dalam perekonomian nasional. Kemudian peran pemerintah ya dalam mengatasi masalah ekonomi. Nah, biasanya materi-materi yang disampaikan adalah terkait dengan pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, ya, terkait inflasi, kemudian kebijakan ekonomi pemerintah, neraca pembayaran, juga terkait tenaga kerja dan pengangguran serta pendapatan per kapita. Baik, berbicara pada tataran makroekonomi, di sini kita berangkat dari masalah ya, masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Nah, kalau dulu dalam tataran mikroekonomi adalah masalah yang dihadapi oleh individu atau rumah tangga. Ini ya. Nah, kalau yang dihadapi oleh pemerintah ini biasanya ya kita sudah seringkali mendengar ya, dalam pemberitaan media, dalam berbagai diskusi ya, dan juga kampanye-kampanye yang dilakukan oleh pemerintah melalui seluruh unit-unit perangkat negaranya ya, BUMN dan sebagainya, yang dimana isu-isu yang diangkat adalah seputar
misalnya pengangguran, ya, kemudian inflasi, kemudian neraca pembayaran internasional, kemudian berkaitan dengan kurs atau nilai tukar rupiah, ini ya, kemudian berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Di samping itu juga ada tentang kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, sekarang berkaitan dengan pengangguran. Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang pengangguran, ini tidak terlepas dari bagaimana iklim ketenaga kerjaan di Indonesia, ya. Dan kita tahu bahwa persoalan ketenaga kerjaan ini merupakan persoalan yang sudah lama, ya, sudah sering kali dibincangkan, sering kali diberikan solusi oleh pemerintah maupun sektor swasta. Nah, di satu sisi kelebihan angkatan kerja dan di sisi lain kesulitan mencari tenaga kerja yang terampil dan produktif. Nah, inilah muara dari adanya masalah di dalam ketenaga kerjaan, yang kemudian ketika kelebihan tenaga kerja, ya, dan di sisi yang lain perusahaan mencari tenaga kerja yang terampil dan produktif ini sulit, maka titik temu di antara keduanya adalah terjadinya pengangguran, ya. Bila tingkat ketergantungan semakin besar akan berdampak pada persoalan politik, sosial, dan meningkatnya kriminalitas. Nah, disinilah dampak dari pengangguran itu akan muncul, ya. Sehingga pemerintah sangat hati-hati dalam menentukan satu kebijakan, bagaimana kemudian sektor-sektor produktif, ya, lapangan kerja terbuka sehingga pengangguran menjadi terminimalisir. Nah, di sisi yang lain tingkat produksi menurun, pertumbuhan ekonomi melambat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat menurun apabila pengangguran itu terjadi. Nah, ada beberapa dampak di dalamnya, ya. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan inflasi di sini, ya. Nah, ini nanti akan kita bahas secara lebih detail, tapi di sini hanya secara global saja, ya. Apa itu inflasi? Nah, sekilas inflasi itu adalah menurunnya nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing, ini, ya. Jadi pengendalian inflasi ini kemudian menjadi salah satu kebijakan yang penting, ya, agar nilai mata uang yang ada di dalam negeri itu dapat dikendalikan sehingga dapat terkontrol secara lebih stabil, ya. Jadi kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Nah, bagaimana ketika inflasi ini terjadi, ya, inflasi semakin meninggi misalnya. Nah, tentu dampak yang paling nyata adalah pendapatan real masyarakat akan terus menurun, ya, sehingga standar hidup akan menurun, ya. Masyarakat misalnya punya pendapatan 1 juta, ya, per bulan. Kalau sebelum terjadi inflasi, nah 1 juta itu cukup bernilai, bisa memberikan banyak harga-harga menjadi lebih terjangkau, ya. Bisa mendapatkan banyak barang yang dibutuhkan. Tetapi ketika terjadi inflasi, maka, ya, nilai tukar semakin menurun, barang-barang semakin mahal, sehingga uang 1 juta tidak ada artinya. Nah, inilah yang disebut pendapatan real masyarakat terus menurun. Nah, kemudian inflasi yang tidak stabil, nah ini yang tidak bisa dikontrol, ini akan berdampak pada kondisi yang tidak pasti, ya, atau uncertainty, ya, bagi dunia usaha dalam mengambil suatu keputusan. Ini lebih berat lagi, ya. Jadi tidak hanya
kemudian mengancam standar hidup masyarakat ya secara sosial, tetapi juga dalam konteks ekonomi yang lebih luas yaitu dunia usaha, ini kondisinya menjadi tidak pasti. Nah, pengalaman menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam mengkonsumsi ya, berinvestasi dan berproduksi. Sehingga secara makro ya, secara luas dalam konteks negara akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dan jika inflasi dalam negeri lebih tinggi dari negara lain, ya dampaknya tingkat suku bunga domestik real menjadi tidak kompetitif ya. Nah, suku bunga ini menjadi acuan di dalam berbagai aspek ya, investasi dalam berbagai kegiatan usaha, ekonomi, subsidi dan sebagainya itu mengacu pada tingkat suku bunga, sehingga ketika terjadi inflasi tingkat suku bunga menjadi tidak kompetitif dan memberikan tekanan pada nilai mata uang dalam negeri. Nah, selanjutnya kita berbicara pada aspek neraca pembayaran internasional. Ini juga menjadi salah satu bahasan di dalam ekonomi makro ya. Nah, di antaranya dalam neraca pembayaran internasional ini yang menjadi sorotan adalah neraca transaksi berjalan ya, atau current account ya, yaitu satu gabungan antara neraca perdagangan ya, ekspor dan impor, dan neraca jasa yang mencakup jasa faktor produksi dan jasa non faktor produksi. Ini ya. Jadi ini pada ranah kegiatan ekspor dan impor ya. Nah, neraca pembayaran ini dapat dikatakan defisit apabila impor lebih besar daripada ekspor. Dan neraca pembayaran dikatakan surplus ya apabila ekspor lebih besar daripada impornya. Nah, selanjutnya adalah tentang kurs atau nilai tukar mata uang. Nah, ini masih berkaitan dengan inflasi tadi ya. Nah, ini kurs ini, nilai tukar mata uang ini juga sangat bergantung pada situasi kondisi ekonomi suatu negara, yang mana ketika kondisi stabil berarti kurs mata uang juga akan stabil. Sebaliknya jika kurs tidak stabil maka akan mengganggu roda perekonomian negara, dan hal ini dikarenakan pelaku ekonomi kesulitan dalam mengambil satu keputusan ekonomi. Ini berkaitan dengan kasus-kasus inflasi yang terjadi di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman pada tahun 97 dulu pernah mendengar ya peristiwa krisis moneter ya, bahwa pada tahun 97 atau sebelumnya 1 US dollar itu hanya 4.650 atau bahkan di bawahnya ya, 2.500 dulu ya. Tetapi ketika terjadi krisis moneter 1 US dollar mencapai 8.000 bahkan sampai 12.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita berbicara pada tataran pertumbuhan ekonomi. Nah, apa itu pertumbuhan ekonomi? Ya, dapat diartikan pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kenaikan pertumbuhan PDB ya, atau produk domestik bruto. Nah, jadi intinya ekonomi tumbuh ya, tumbuhnya dari sisi apa? Dari sisi produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto itu apa? Berarti kalau bruto itu kan kotor ya. Jadi produk domestik, produk yang ada di dalam negeri dihitung dalam hitungan secara umum ya, atau belum perhitungkan biaya-biaya ya, dan aspek-aspek lain di dalam kegiatan produksi, sehingga dikatakan bruto. Nah,
pemerintah berusaha menciptakan iklim perekonomian yang prospektif ya, untuk memacu pertumbuhan perekonomian. Tetapi banyak masalah yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak optimal. Di antaranya kombinasi produksi yang terbatas ya. Jadi produksi di dalam barang-barang dan jasa yang dilakukan di dalam negeri ini masih dikatakan terbatas. Misalnya ingin menciptakan swasembada swasembada beras ya, tetapi tidak didukung dengan produksi komoditas pengganti beras. Akibatnya ya selalu kekurangan produksi beras. Ini ya. Ini salah satu permasalahan yang seringkali muncul sehingga di dalam negeri masih terjadi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan komoditas atau berkaitan dengan sektor produksi, sehingga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik ketika sektor produksi atau persediaan komoditas di dalam negeri masih terbatas atau bahkan cenderung menurun atau kurang, maka pertumbuhan ekonomi akan sulit untuk dilakukan. Nah, selanjutnya kita berbicara pada tataran kemiskinan ya. Nah, kemiskinan adalah satu permasalahan yang laten ya. Permasalahan yang dari dulu tetap ada dan di sekitar kita juga banyak ya orang-orang yang memang dikategorikan sebagai orang yang tingkat ekonominya kurang mapan atau dikatakan miskin. Tentu tidak ada orang yang ingin menjadi miskin ya. Siapa yang mau jadi orang miskin ya? Tentu tidak ada. Ya, ingat, kemiskinan adalah dekat dengan kekufuran dan ini benar-benar bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam konteks ekonomi, apa yang menyebabkan kemiskinan itu terjadi? Yang pertama bisa jadi karena jumlah penduduk yang besar. Ya, jumlah penduduknya besar, sumber daya yang terbatas. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kemudian yang kedua, banyaknya pengangguran. Nah, ini jumlah penduduk besar, pengangguran banyak. Nah, ini tentu akan menyebabkan kemiskinan. Yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya modal. Jadi SDM-nya terbatas, tidak terlalu mampu ya. Kemudian modalnya juga terbatas. Nah, yang lain adalah kondisi keamanan tidak kondusif. Ya, ini stabilitas keamanan di satu negara tidak kondusif. Nah, ini tentu akan menyebabkan kemiskinan. Tidak stabilnya perekonomian. Nah, tingkat inflasi yang tinggi, ya, serta distribusi pendapatan yang tidak merata dan lain sebagainya. Ini beberapa sebab kemudian memunculkan situasi atau kondisi masyarakat yang miskin ya. Kemudian ketimpangan pendapatan. Nah ini ketimpangan pendapatan ini ya kalau kita ibaratkan seperti syair lagu, yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah ini jadi kenapa ketimpangan pendapatan ini terjadi? Nah, tentu salah satu aspek yang bisa kita telaah ya, kita analisis, karena sistem distribusi pendapatan dari si kaya kepada si miskin tidak baik. Nah, sistem distribusinya tidak baik. Nah, beberapa cara di dalam pendistribusiannya, misalnya dengan pajak ya, dengan subsidi. Kalau di dalam Islam ada zakat ya, ada pengelolaan zakat, wakaf, aset-aset sosial begitu ya, untuk kepentingan masyarakat utamanya kaum miskin. Kemudian kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi, ada dua kebijakan yang paling terkenal di sini ya, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, di sisi yang lain juga ada kebijakan yang
berupa non fiskal dan non moneter. Nah, apa itu kebijakan fiskal? Nah, kebijakan fiskal yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Ini mengatur ya, uang masuk, uang keluar. Ini adalah disebut kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal diambil untuk menstabilkan ekonomi, ya, memperluas kesempatan kerja, mempertinggi pertumbuhan ekonomi dan keadilan dalam pemerataan pendapatan. Nah, inilah disebut kebijakan fiskal. Nah, kemudian yang kedua kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur stabilitas moneter atau stabilitas nilai mata uang ya yang beredar di masyarakat. Tujuannya ya ini menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, beberapa cara di dalam melaksanakan kebijakan moneter yaitu ada kebijakan pasar terbuka ini atau open market policy. Kemudian ada kebijakan diskonto atau diskon policy. Ada kebijakan cadangan kas rasio policy, kemudian kebijakan kredit selektif dan kebijakan lain yang dipandang paling sesuai dengan keadaan. Nah, kebijakan lainnya selain dua kebijakan di atas ya, ada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian tuntutan kenaikan pendapatan, ya, mendorong peningkatan efisiensi, mengembangkan infrastruktur, mengeluarkan peraturan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kondusif. Nah, saya kira ini beberapa aspek yang penting ya di dalam kebijakan makroekonomi, di mana nanti akan kita bahas satu persatu pada paruh semester kedua ini. Saya kira itu untuk pengantar pertemuan kali ini. Terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.